keluarkan petinju biru yang akan muncul pertama kali. Dari Uzbekistan, Rustamov. Ladies and gentlemen, here comes the newcomer, Rustamov. Petinju biru sudah berada di posisinya. Apa selanjutnya? Kami akan menyediakannya untuk Anda. Undang lawannya. Petinju ini berasal dari Sichuan, Cina. Ayo beri saya tepuk tangan hangat Anda. Undang teman lama kita. Telah terbang di atas laut Yi, Tiongkok. Ji Duoyibu. Here comes the red command, Ji Duoyibu. Datang dan 来，掌 bertepuk 声 tangan pada 送 Ji 给 Duoyibu. 吉多一木。 Para petinju dari kedua kubu sudah berada di posisinya. Sepertinya ini adalah pertarungan puncak. Mari kita nantikan bersama-sama. Pertarungan bebas 60 kg. Pesona pertempuran super. Wasit pertandingan ini adalah Tuan Like. Tolong. Halo teman-teman penonton. Selamat datang di TV Satelit Sichuan, Legenda Amei. Kami berada di Stadion Emeishan. Saya Tony sang narator. Saya Dong Jiang Tao. Game ini adalah pertarungan super dengan aturan pertarungan gratis seberat 65 kg. Pemain merah Ji Duoyibu. Pemain biru adalah Rustamov dari Uzbekistan. Oke. Sekarang pertandingan pertama antara kedua kubu dimulai. Ji Duoyibu berada di panggung Legenda Amei kami. Sudah meraih hasil bagus dengan memenangkan 6 pertandingan. Ya, saya ingat pertama kali Ibrahimovic bermain di Amei Legend. Gaya permainannya, termasuk tekniknya, masih agak belum matang. Setelah hampir 1 tahun pertumbuhan hingga sekarang, sudah sangat tenang dan tenang. Ya, dia berkeliling sebelum bergabung dengan Legenda Armei. Antara bekerja untuk mendapatkan uang sekolah dan pelatihan. Sedih rasanya memikirkannya. Jadi pelatihan sebelumnya ini bukanlah sistem khusus. Namun kini saya bisa melihat kondisinya di atas ring semakin membaik. Ini juga bisa menjadi cerminan dari kehidupannya yang stabil. Ini juga sangat memuaskan. Kami melihat pemain biru Rustamov menyerang dengan sangat ganas sekarang. Berlutut. Kata wasit. Jangan biarkan satu sama lain saling berpelukan. Pelukan terlalu lama. Ji Duoyibu melakukan gerakan menyapu rendah. Sangat jelas. Sekarang Ji Duoyibu melihat dari matanya. Saya bisa merasakan gerakannya. Dia memiliki mentalitas yang baik dan sangat stabil. Outputnya sangat stabil. Ini karena pikirannya sangat jernih. Pemain yang sangat fleksibel. Kami menonton Ji Duoyibu di lapangan. Tidak bersemangat menyerang seperti lawannya, tapi mencari peluang. Ya, dia melakukan transisi yang baik antara menyerang dan bertahan. Masih bersikap cukup tenang. Oke, itu pukulan tangan yang sangat jelas. Bertarung dengan tinju tangan depan. Benar. Pemain biru Rustamov. Kini tampaknya serangan tersebut cukup proaktif, dan hasil teknisnya relatif kaya. Ya, kedua belah pihak belum terlalu tua. Ji Duoyibu berusia 18 tahun ini. Kemudian lawannya Rustamov berusia 23 tahun ini. Oke, kaki depan Ji Duoyibu terangkat tinggi. Kedua belah pihak ini saling bertukar tendangan sapuan pertama kaki depan masing-masing. Tampaknya tergantung di selangkangan. Baru saja, Ji Duoyibu melakukan tendangan mid sweep. Pemain biru tidak memukulnya. Dibandingkan dengan pemain biru ini, gaya ofensif Ji Duoyibu, hal ini terutama mengandalkan tendangan di bagian tengah kaki. Begini, kemudian pemain biru memiliki sedikit keunggulan dalam skill tinju. Oke, tendangan sapuan tinggi. Lihat saja Ji Duoyibu saat dia mengalahkan. Wanna play tough and wanna
Pertandingan kedua dimulai. Dilihat dari game pertama, mari kita lihat pemain biru Rustamov. Lebih agresif dalam menyerang, dan ini lebih banyak berbicara tentang keluaran tindakan. Di sisi lain, Ji2 Ibun, yang bermain itu tenang dan tenang, dengan kecepatan tetap. Selalu mencari peluang, dan setiap serangannya cukup akurat. Dan saya merasakan beratnya Ji2 Ibu. Bobot serangannya jauh lebih berat dibandingkan lawannya. Setiap pukulan cukup jelas. Jadi sepertinya lebih mematikan. Namun, kini tampaknya kedua belah pihak belum menemukan. Bagaimana kita bisa memiliki pemahaman diam-diam dan menemukan cara untuk menyerang masa lalu secara efektif? Masih dalam keadaan tentatif. Pemahaman kedua belah pihak saat ini tentang lawan mereka. Juga menggunakan trik. Melewati game pertama game ini, hampir ada satu pemahaman yang lebih jelas. Jadi mari kita lihat setelah game kedua. Taktik dari kedua sisi. Hal ini membuat pengaturannya menjadi lebih jelas. Pukulan backhand terus-menerus dari pemain biru. Pukul Ji2 Ibu. Dilihat dari kerangka tinju dan pegangannya, pemain berwarna biru itu terlihat cukup santai dan berdiri. Pusat gravitasi ini lebih rendah sedikit. Kedua sisi ini. Pemain biru adalah seorang master. Ji2 Ibu mencoba menangkap kakinya. Kemudian pusat gravitasi menjadi tidak stabil. Kedua belah pihak jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Di sisi lain, pemain berwarna biru ini tampaknya memiliki beberapa kemampuan tinju dan gaya sanda. Ayo ke tali sekarang. Aturan kami hanya memperbolehkan satu serangan lutut, bukan? Jadi, dan pelukan seperti ini tidak diperbolehkan. Terlalu banyak waktu berpelukan ini. Tendangan ini sangat berat. Sangat jelas. Selangkangan Ji2 Ibu semacam ini, karena kedua belah pihak saling bertarung. Dan meskipun dari sudut pandang dampak, gunakan gerakan sapuan tengah dan sapuan rendah pada kaki belakang. Cukup cocok, tapi satu hal yang perlu diperhatikan. Mungkin sedikit dari posisi tendangan menyapu ini. Jika kontrolnya tidak terlalu tepat, sangat mudah untuk menendang selangkangan lawan. Permainan bisa dilanjutkan. Saat permainan dimulai ulang, kedua belah pihak sedikit khawatir. Mari kita lihat pelukan blue saat ini. Jelas di sini. Situasi melakukan serangan tinju. Terkena selangkangan lagi. Tampaknya ini merupakan serangan terhadap kami. Saya perlu memperlambat pemutarannya nanti. Ini tampaknya terjadi. Itu lutut. Lutut. Coba lihat dan lihat lagi. Wah, sangat jelas bahwa itu adalah selangkangan lagi. Lututnya harus menyentuh perut bagian bawah. Lalu tulang leher kaki ini. Tulang leher kaki meluncur ke selangkangan ini. Pukulan kedua ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih serius. Ji2 Ibu ini harus disesuaikan secara psikologis. Meski itu tidak disengaja. Tapi aku memukul selangkangan lawanku seperti ini berkali-kali. Apakah saya harus mengurangi poin sesuai aturan? Atau pertimbangkan? Menunjukkan bahwa wasit harus memperingatkan pemain biru. Selama pukulan ini, perhatikan bagian tubuh lawan yang diserang. Dengan tepuk tangan, kami Ji2 Ibu berdiri di atas ring lagi. Bisa dilanjutkannya pertandingan tergantung pendapat wasit, bukan? Faktanya, wasit di lapangan kita harus memperingatkan pemain biru tersebut. Mungkin yang terakhir kalinya. Jika Anda melakukannya lagi, poin akan dikurangi. Poin dikurangi. Permainan berlanjut. Ini dua kali selangkangan dengan penampilan Ji2 Ibu. Mempunyai pengaruh yang besar. Melihat situasi yang terlihat sekarang, tidak sebaik sebelumnya. Seluruh mentalitas selangkangan ini terhadap Ji2 Ibu, termasuk kondisi tubuh ini masih berdampak besar. Oke, game ketiga dimulai. Setelah pertandingan kedua, pelanggaran Ji2 Ibu nampaknya lebih proaktif. Tapi sepertinya pemain biru itu, soalnya,
Kami menonton termasuk pertandingan ketiga, dalam hal pengendalian jarak, dan prediksi tindakan G2000. Upaya besar telah dilakukan. Dia bekerja sangat keras untuk mengatur jarak. Jaga jarak dalam jarak menengah hingga jauh. Tepat ke G2000 karena sejauh ini, cara utama penyerangannya masih mengandalkan kerja keras. Setiap kali kita melihat G2000 hendak melakukan tendangan sapuan, pemain biru harus menjauhkan tubuhnya ke jarak yang sangat aman. Jika tidak, manfaatkan tendangan G2000 untuk mengaktifkannya. Bertarung dengan teknik tinju. Ya, sekarang putaran ketiga. Saya rasa babak ini akan menjadi ujian besar bagi mentalitas G2000. Salah satunya karena cedera di 2 ronde pertama. Arti yang kedua dan ketiga, keadaan saat ini memerlukan mentalitas yang seimbang. Jangan cemas. Mari kita lihat pemain biru ini. Rustamov. Pengendalian jarak ini cukup tepat. Setiap kali G2000 menyerang, serangan individu akan selalu gagal. Sekarang pemain biru Rustamov. Sepertinya saya telah menemukan keadaan saya sendiri. Lihatlah serangan proaktif ini, dan kesinambungan aksinya sangat kuat. G2000 juga perlahan mendekat saat ini. Mencoba mendekati Rustamov melalui ini. Jarak ini, lakukan beberapa taktik peperangan posisi. Namun Rustamov tidak memberi kesempatan kepada Kyrgyzstan. Saat G2000 menyerang, jika tidak ada tindakan, Rustamov akan secara proaktif melakukan beberapa retret jarak jauh. Aksi serangan balik dalam prosesnya. Ya. Pada saat ini, ketika G2000 sedang bergerak maju, gunakan beberapa langkah yang bergoyang dan memantul. Tiba-tiba menutup jarak, sangat stabil, maju dalam ritme, mudah rentan terhadap serangan Rustamov. Status G2000 saat ini. Saya sedikit khawatir tentang dia. Mungkin seiring menurunnya kebugaran jasmani ini, dan di pertandingan sebelumnya, setiap pukulan meleset. Kepercayaan padanya, termasuk keinginan untuk menyerang, menimbulkan dampak tertentu. Faktanya, setiap permainan memiliki jenis curah hujannya masing-masing. Kami melihat G2000 setiap kali dia berjalan maju, karena saya tidak dapat menemukan jarak serangan yang cocok. Saat menyerang, ragu-ragu, dan kami melihat Rustamov dan melihatnya lagi. Setiap kali G2000 mendorong ke depan, Rustamov mundur dan tiba-tiba menyerang. Semuanya sangat efektif. Oke, ini 10 detik terakhir. G2000 di ring tinju legendaris Amei. Hasil yang sangat baik telah dicapai sebelumnya. Memenangkan semua 6 pertandingan. Lainnya. Selanjutnya saya akan mengumumkan keputusan wasit. Wasit nomor 1 memberi skor 27-30. Wasit nomor 2 memberi skor 28-30. Wasit nomor 3 memberi skor 28-30. Wasit dengan suara bulat memutuskan pertandingan. Lan Fangsheng. Winner is from China. Congratulations, Rustamov. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ayo teman, mari kita bertepuk tangan dan mengundang pemain penyihir dari Iran. Gambar persegi. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so restrictive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting I got facts over facts over tracks. Listen, that's getting slow, spitting fast. Knock the roast like a gas. Think I'm okay and last, but I don't know that. Can't erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. You're delirious, Izinkan kami memberi Anda tepuk because you are tangan. behind the Pemain fake merah exterior. adalah Inferior, Dembele you dari know I'll Tiongkok. always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And you believe in what you got, it was built to last. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Siapa yang akan tough and tertawa wanna terakhir hate di game this, ini? I'll always show Siapa yang akan up memilih
a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, collage and they spread. I'll be Halo teman-teman penonton, selamat datang di TV Satelit Sichuan. Kami sekarang berada di Stadion Indonesia. Saya Tony, saya Don Jiantao. Pertandingan ini merupakan pertarungan super dengan aturan pertarungan bebas 71 kg. Pemain sisi merah dan Lele versus pemain sisi biru Tufan dari Iran. Pelanggaran dan Lele cukup proaktif. Mari kita lihat bentuk tubuh pemain biru Tufan. Dia sangat berotot. Ya, lihatlah kekuatan pukulan dari teknik tinju ini. Gambaran ini berasal dari negara yang sedang berperang di Iran. Dan dia memiliki sasana tinju di Iran dan merupakan pelatihnya sendiri. Dia memiliki lebih dari 600 siswanya sendiri. Jadi bisa dikatakan ini pengalaman atau memahami semua aspek teknik tinju. Dia pasti orang yang cukup solid. Jadi ini, setelah Deng Lele muncul, pasalnya, ia mendapat rentetan pukulan dahsyat dari lawannya. Saya melihat kecepatan Deng Lele di lapangan sekarang cukup fleksibel, dan dia menerapkan taktik satu kali untuk menjauhkan diri. Yang ini berbalik dan menendang kembali. Sisi biru mengatakan tidak terjadi apa-apa. Efeknya tidak terlalu kentara. Kami melihat setiap serangan dan upaya dari Tufan. Dampak fisik pada Deng Lele. Dampaknya cukup besar. Dan kedua belah pihak sangat kebetulan. Deng Lele memberitahuku hal itu pada tanggal 29 bulan lalu. Keduanya hampir saling berhadapan di game yang sama. Namun karena penyesuaian yang dilakukan oleh kompetisi, jadi mereka dipisahkan. Jadi apa yang seharusnya terjadi akan terjadi cepat atau lambat. Tidak bisa melarikan diri. Gambar ini biasanya memiliki berat 72 kg. Deng Lele biasanya bertarung dengan beban 70 kg. Dalam game ini, dia mencapai 71 kg. Kedua belah pihak membuat kompromi pada satu tingkat. Namun pemain biru ini harus memiliki kekuatan fisik dan kekuatan fisik. Menguntungkan. Secara fisik cukup kuat. Lihatlah pukulan Deng Lele di setiap serangan. Memukul lawan tidak berpengaruh. Sebaliknya, setiap serangan yang dilakukan Tufan. 8, 9, 1, 2, 3, 4. Bisakah Deng Lele berdiri kembali dan terus berjuang? 6, 7, 8. Tidak lebih. Masih ada perbedaan kekuatan antara kedua kubu di game ini. Selanjutnya saya akan mengumumkan hasil permainan ini. Game pertama dari game ini. Sisi biru 2 menit 10 detik. Kemenangan Ko. Ini adalah petinju yang sangat cakap. Mari kita ingat penyihir cincin dari Iran ini. Selamat. Lanjutkan kembali ke acara super pertarungan dunia TV Satelit Sichuan, Legenda Amei. Pertandingan selanjutnya adalah pertarungan super pertarungan gratis seberat 70 kg. Pemain biru yang akan muncul selanjutnya. Dia tajam dengan kakinya. Dikenal karena keterampilan tinju yang sengit. Yang ini dari negara pejuang kita. Ayo, beri saya tepuk tangan untuk para pemain biru. Dari negara yang berperang, Eugene. Очень много смотрел фильмы про Джеки Чана, и мне очень понравилось. И я подумал, что это очень классно заниматься боевым искусством, кикбоксингом, тайским боксом. 乌克兰冠军赛冠军，俄罗斯冠军赛冠军，世界杯 K1 规则、泰拳规则双冠军。俄罗斯选手尤金再次回归俄美传奇的战场。虽然是因为成龙电影中
犀利滑稽的动作而爱上搏击，但大开大合、凶猛凌厉而又力道十足的拳腿组合，才是尤金碾压对手的法宝。 Я в бою только приветствую жесткий стиль. То есть я иду только вперед, вперед и вперед. Я сопернику только доставляю боль. 已将最终目标定在峨眉传奇金腰带的尤金，这次力与力的较量，硬与硬的火拼，巅峰之战到底谁会更胜一筹？ Selamat datang pemain kami dari Rusia, Eugene. Ayo, mari kita bertepuk tangan untuk para pemain dari sisi merah. Naik daunnya pemain asal Tiongkok, Liu Lei. 进就要勇猛向前，退就要能屈能伸，渴望就要追求，期待就要奋去。 大家好，我叫柳雷，来自安徽，我现在在成都。 从武术到散打，再到搏击，练武8年，一路走来，渴望的是一个展示自己的机会。练了这么多年武术，我为什么不能打这种比赛？擂台上勇往直前，敢打敢拼，扎实的基础，迅猛的挥拳，让他在峨眉传奇的擂台上保持着超高的胜率。他已经准备好，再次发起进攻。无论你有多强。 我相信，最后胜利的一定是我。 So fresh and so funny. Here is Liu Lei. He comes from Red Corner. Silakan bertanya kepada wasit pertandingan ini, Tuan Bao Gaoshan. Halo teman-teman penonton. Selamat datang di TV Satelit Sichuan, Legenda Amei. Kami berada di Stadion Emeishan. Saya Tony. Saya Dong Jiang Tao. Game ini adalah pertarungan super dengan aturan pertarungan gratis seberat 70 kg. Pemain merah adalah Liu Lei dari Tiongkok, melawan pemain biru Eugene dari Rusia. Eugene Rusia ini, lihatlah seperti apa bentuknya. Dan kemudian bayangkan hal itu di balik tulang punggung ini. Jika Anda menggambar gelombang satu persatu, apakah itu terlihat seperti dinosaurus kecil? Tyrannosaurus Rex. Julukannya adalah dinosaurus kecil. Di mana Liu Lei? Itu juga Tiongkok kita. Salah satu pemain terkini yang lebih baik. Faktanya, kebugaran fisiknya tidak terlalu menonjol, tapi penampilan Liu Lei di lapangan, pikiran yang sangat jernih, penampilannya di tempat juga sangat bagus. Mari kita lihat lawan Liu Lei hari ini. Eugene, keterampilan tinju cukup bagus. Kini Liu Lei juga berlatih di Baisa Boxing Gym. Liu Lei dalam kompetisi ini. Karena sesuai dengan ciri khasnya masing-masing, Liu Lei pandai mengendalikan jarak, dan gunakan pertahanan ketatmu sendiri. Untuk terus-menerus mengkonsumsi energi fisik lawan, kemudian manfaatkan kesempatan ini untuk memukul lawan dengan keras. Dalam pertandingan ini, Liu Lei menghadapi seorang pria bernama Eugene yang memiliki kemampuan tinju yang sangat baik. Bagaimana cara menghadapinya? Mari kita lihat penampilan Liu Lei hari ini. Mari kita lihat Liu Lei ini. Wajah ini, wajah bayi, tampak kecil, tapi lihat pahanya, sangat tebal. Kemudian betisnya sangat tipis, kaki ini sangat kuat. Apalagi bagi Liu Lei yang memiliki kemampuan tinju luar biasa seperti Eugene. Pasalnya, tubuh Eugene tergolong kuat. Perbedaan ketinggian antara kedua sisinya cukup jelas. Jadi kita baru melihat ketika Eugene mencoba masuk dan melakukan serangan cross punch ini. Liu Lei sangat pintar. Pegang kepala lawan. Melakukan serangan lutut ini. Ini adalah keberhasilan pukulan terus-menerus Eugene.
Eugene adalah orang teknis yang relatif komprehensif, seorang pemain dengan berbagai gaya bermain. Dan ketika pelatihnya memperkenalkan dia kepada saya, dia berkata, tingkat persaingannya relatif tinggi. Dia mengatakan dia tidak peduli menang atau kalah tetapi ingin menunjukkan lebih banyak tentang dirinya di atas panggung. Gunakan ini milik Anda sendiri. Terapkan apa yang telah Anda pelajari dalam praktik sehari-hari. Sebuah teknologi untuk diversifikasi. Dia, Liu Lei, telah melakukan beberapa gaya pengendalian jarak sampai sekarang. Hal ini berdasarkan situasi kedua belah pihak saat ini. Saya pribadi berpikir ini adalah taktik yang paling cocok untuk Liu Lei. Tapi bagaimana Eugene menerobos kendali Liu Lei pada jarak ini? Bagaimana Liu Lei menghadapi kekuatan Eugene setelah mendekat? Untuk merespons serangan terus-menerus dari kombinasi pukulan ini. Itu semua tergantung performa kedua kubu di lapangan hari ini. Oke, sekarang kedua belah pihak memasuki babak kedua. Di ronde pertama, ketika Liu Lei dipaksa ke tali oleh Eugene, saya terkena kombinasi pukulan Eugene yang terus-menerus. Pengaruhnya terhadap Liu Lei masih cukup besar. Faktanya, gaya Eugene sebagai penembak berat cukup menakutkan. Liu Lei ingin meninggalkan sudut tali dan menjauhkan diri. Jangan menempatkan diri Anda dalam kisaran yang sangat sempit ini. Saat ini, keunggulan metode tinju kombinasi Eugene adalah dapat ditampilkan secara lengkap dan jelas. Liu Lei ini juga kehilangan 26 pound untuk kompetisi ini. Lalu dia sangat lucu dan berkata kepadaku, bayangkan ini, seberapa besar potongan daging babi seberat 26 pound? Berapa hari bisa dimakan? Liu Lei sangat. Ya, pemain yang sangat lucu, seorang anak dengan rasa hidup. Liu Lei harus memperhatikan pertahanan kepala-kepala ini. Baru saja, Eugene menindaklanjuti combo tersebut dengan sapuan tinggi yang tiba-tiba sangat berbahaya. Sekarang ini benar-benar situasi di mana Eugene menekan. Liu Lei, jangan diam di pojok, kamu harus keluar. Para pemain ini, lihat Eugene ini, dia tidak tinggi. Tapi beberapa sapuan tinggi itu semuanya menendang kepala Liu Lei. Hal ini menunjukkan bahwa ligamennya cukup fleksibel. Dan itu cukup menenangkan di lapangan. Liu Lei diduga menendang selangkangan Eugene. Eugene masih menekan dengan keras. Detail teknis yang sangat kecil yang disebutkan Liu Lei tadi sudah cukup. Karena Eugene kebanyakan bertinju. Anda harus menempatkan pusat gravitasi Anda lebih maju. Pada saat Eugene meninju, Liu Lei akan melakukan tendangan kait kaki depan. Hancurkan pusat gravitasi ini untuk Eugene. Kami melihat Eugene bisa bertarung di kedua posisi tersebut sekarang. Eugene ini ada di ring MMA Legend. Kalahkan juga Farhad dari Belarus. Mengalahkan pemain Tiongkok Hu Yafei. Jadi dia merasa seharusnya tidak ada masalah saat menghadapi Liu Lei kali ini. Hari ini memang harus menjadi ujian besar bagi Liu Lei. Tapi saya yakin Liu Lei telah menonton banyak video Eugene ini. Anda harus tahu banyak tentang gaya bermainnya. Saya juga melakukan beberapa latihan yang ditargetkan sebelum pertandingan. Namun kami katakan bahwa latihan sebelum pertandingan sangatlah penting. Namun secara keseluruhan masih bergantung pada performa Anda di lapangan saat ini. Dan beberapa cadangan teknis Anda sebelumnya. Namun di babak kedua, kondisi Liu Lei agak buruk. Karena dia sering ditekan oleh Eugene. Kebugaran fisik dan kepercayaan diri saya secara keseluruhan telah sangat terkuras dan terpengaruh oleh hal ini.
Faktanya, bagi Liu Lei, seorang petarung dengan kemampuan tinju yang luar biasa seperti Eugene, hari ini kita dapat melihat bahwa pengaturan taktis mereka cukup tepat. Tingkatkan jarak dan pukul jarak jauh. Kemudian terus-menerus gunakan gerak kaki Anda sendiri untuk mencari peluang. Tapi kita tahu penerapan taktik ini. Hal ini didasarkan pada seluruh cadangan teknis Anda. Jika cadangan teknis Anda melebihi kesenjangan teknis lawan Anda, ini pasti sangat jelas. Pengaturan taktis Anda tidak dapat menutupi kesenjangan antara Anda dan lawan. Perbedaan antara bentuk superior dan lemah. Dan pada awalnya, pukulan tangan depan terus-menerus Eugene ini. Tambahkan pukulan berat lainnya. Paksa Liu Lei ini ke tepi tali tinju. Ini sangat mengesankan. Sekali ini, kita bisa melihatnya begitu Eugene menutup jarak. Sistem pertahanan dan serangan serta pertahanan Liu Lei akan segera dipecah. Pada saat ini, Liu Lei tidak boleh bingung dan harus tenang. Ini adalah ujian yang sangat besar bagi mentalitasnya. Dan sekarang babak ketiga. Dilihat dari status kedua belah pihak, Eugene ini memiliki kekuatan fisik dalam kondisi ini. Pukul semakin keras, sangat bagus, sapuan tinggi lainnya. Konsumsi energi fisik Liu Lei cukup besar. Itu tergelincir. Memang benar Liu Lei menghadapi lawan yang sangat tangguh hari ini. Bisa jadi penurunan berat badan sebelumnya berdampak buruk pada tubuh. Dan karena proses penurunan berat badan juga akan mempengaruhi volume latihan Anda dan kondisi lainnya. Mari kita lihat setelah kita masuk. Liu Lei juga mencoba melakukan pertahanan tinju. Namun karena hari ini intensitasnya cukup kuat. Dan kecepatannya, termasuk timing dan sudutnya, cukup tepat. Jadi setiap kali saya masuk, Liu Lei juga melakukan pertahanan tinju. Tapi semuanya bisa dipecah oleh Eugene. Liu Lei cukup pintar. Bagaimana kalau jatuh ke tanah seperti ini? Itu tidak termasuk dalam kriteria yang digunakan oleh juri untuk menilai dan menilai. Jatuh saja ke tanah. Lihat, dia jatuh ke tanah lagi. Anda dapat menggunakan waktu saat Anda jatuh ke tanah untuk bangkit. Perbedaan waktu untuk istirahat. Oke, itu hanya setelah melakukan suatu tindakan. Karena Eugene melakukan serangan balik dengan cepat. Saat ini, jika Anda mengatakan Liu Lei, Anda masih berdiri. Serangan balik Eugene akan segera memaksa Anda ke dalam situasi yang sangat pasif. Jadi kali ini saya berinisiatif untuk jatuh ke tanah. Eugene, seranganmu akan diinterupsi oleh wasit yang meminta batas waktu. Atau beberapa trik sesuai aturan? Namun wasit kami telah memperingatkan Liu Lei beberapa kali. Saya akan mengumumkan selanjutnya hasil akhir dari pertandingan ini. Wasit nomor 1 memberi skor 28-30. Wasit nomor 2 memberi skor 27-30. Wasit nomor 3 memberi skor 28. Congratulations, the final winner is Blue Corner! An Fan Chen.